Halo bestinya kata Ani. Besti jalani pemanggilan sebagai saksi untuk laporan dugaan video syur. Kuasa hukum Lisa mengakui perihal mau sama mau dalam perbuatan video syur tersebut lantaran karena kliennya dalam kondisi tidak sadar, dan menegaskan kalau Lisa tak pernah mendapatkan keuntungan dari video tersebut karena menurutnya pengakuan kliennya ia tidak tahu kalau video tersebut didistribusikan, sehingga Jona Baban selaku kuasa hukum Lisa tak hanya ingin digarisbawahi kalau saat kejadian video syur Lisa masih di usia belia, tapi juga meminta penyidik agar mencari penyebarnya dan juga mencari dalang dari pelaku dari perkara tersebut. Besti mengingat disebut John kliennya tidak memiliki video tersebut dan akses dari website tersebut juga sudah diblokir katanya. Kemarin kita menghadiri panggilan kedua dari cyber di Polda Jawa Barat. Ada 30 pertanyaan, ya puji Tuhannya kita disambut dengan baik karena kondisi kesehatan klien kami kurang bagus kemarin kan, karena kan dia habis operasi bariatrik. Jadi akan dipanggil ulang lagi mungkin minggu depan kayaknya sih. Minggu depan itu aja sih. 30 pertanyaan itu seputar apa, Bang? Lebih ke mengarah permasalahan video tersebut gitu. Karena kan di sini perlu digarisbawahi bahwa kejadian tersebut pada saat klien kami itu masih umur belia. Jadi dia membuat video tersebut karena ada paksaan dan dalam keadaan tidak sadar. Jadi dalam keadaan tidak sadar, dan dia juga begitu selesai video tersebut, ya dia tidak mengerti kenapa itu ada. Mungkin dari 30 pertanyaan itu ada pembahasan yang soal dikomersilkan itu nggak sih, Bang? Nah, itu yang kemarin kita mohon kepada penyidik di cyber Polda Jabar harus mencari siapa yang pertama kali menyebarluaskan dan juga mendistribusikan masalah video porno tersebut, karena dari pengakuan klien kami tidak mempunyai sama sekali dan tidak mengetahui bahwa video itu ada pada dia gitu. Jadi itu yang kami mohonkan kepada penyidik kemarin di Cyber Bandung untuk supaya mencari nih dalangnya siapa dan siapa otak pelaku untuk masalah perkara ini, yang harus dicari itu aja sih. Emang sampai sejauh ini sumbernya siapa, Bang? Sampai hari ada. Jadi kalau menurut keterangan klien kami itu dibuat oleh manajernya yang dulu. Jadi itulah yang kemarin kita informasikan kepada penyidik Polda Jabar untuk mencari gitu loh sosok tersebut gitu. Karena kalau bicara penyebaran video tersebut itu hanya bisa diakses oleh website di luar negeri, dan website tersebut sudah diblokir dan hanya orang tertentu yang bisa mengakses dan berbayar. Nah, yang mengakses ini kepentingannya apa sehingga dia menyebarluaskan gitu. Jadi mungkin saya rasa masyarakat luas kan pasti susah untuk mendapatnya kalau bukan dari orang yang mendistribusikan atau yang sudah mendownload. Itu yang perlu jadi pertanyaan dari kita juga. Berarti Lisa tahu, Bang, itu video tadinya dijual di website luar negeri? Nggak tahu. Klien kami sama sekali pada saat kejadian video tersebut tidak dalam keadaan sadar, tidak pernah mengetahui bahwa itu didistribusikan di mana ataupun mendapatkan keuntungan sama sekali. Tapi dalam keadaan sadar atas mau sama mau atau seperti apa, Bang? Kalau sama mau ya, karena dalam keadaan sadar ya mungkin kan bukan rahasia umum lagi. Kalau misalnya dalam keadaan pengaruh alkohol dan lain-lain kan ya mungkin yang namanya ketemu sesama jenis ya mungkin ada hasrat, itu aja. Lawan jenis bukan sesama jenis, lawan jenis. Sorry saya salah. Sementara itu Besti, Lisa sendiri sepertinya menyerahkan semuanya ke tim kuasa hukumnya. Karena kalau dari unggahan TikToknya, Lisa terlihat asik berjoget bersama Barbie Kumalasari dan temannya yang lain. Apakah ini yang dimaksud Lisa butuh dihibur ya Besti? Secara dalam Instagram story-nya, Lisa sempat menyampaikan keinginannya untuk dihibur. Meskipun diduga Lisa juga tengah pusing Besti. Dalam unggahan lainnya di akun TikToknya, Lisa terlihat mengunggah video tentang dirinya yang ia beri caption namanya juga hidup. Sementara itu Revelina Tuase yang sebelumnya diduga beberapa kali terkena luapan emosi Lisa dengan memintanya mandi dan gosok gigi, dalam unggahan akun TikToknya diduga membalas Lisa, di mana salah satu dalam video tersebut diduga
menggunakan perkataan Lisa melalui video-videonya, di mana salah satunya membahas perihal body seseorang yang disebut LM dalam video tersebut kini berbody seperti bas betot. Ngobrolin apa sih, serius banget. Akhirnya aku menepati janji aku ya. Abis musim lumayan udah turun 3 kilo. Tolong hibur saya. Tolong dihibur termasuk saya. Oh, yoe. Nikah sama mereka. Yes, ketemu juga akhirnya. Aku butuh dihibur. Juga. Oh. Tapi kenapa ditaliin ya itu? Lembaga sensor. Lelah banget ya kak. Capek ini dari Capek ya? Bandung ya. Capek ya mbak. Kabar sehat ya. Dengan drama-drama. Kabar sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jangan salpok loh. Jangan salpok loh. Sehat ya, Bu. Berdamai dengan apa yang terjadi. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Gosok gigi, giginya kuning, Ervi. Gak gigi ya gua udah. Lo kan gue bilang mandi dulu. Mandi ya udah. Kalau masih begitu amat ya sama gua. Nox. Apa sih Aik? Serius amat ngobrol. Iya Aik. Oh, lagi ngobrol sama siapa lu? Sama siapa? Oh no. Sama siapa? Oh no, lihat dulu. Ngobrol sama ikan. Gemoy kan ikannya. Iya, gemoy. Kayak siapa gemoynya? Oh no, kayak tetangga. Nox, apa sih Ai? Nih gue mau nanya nih ya. LM itu dulu bodinya kayak apa? Gitar Spanyol Aik. Wah, gitar Spanyol ya. Gitar Spanyol. Iya. Kalau sekarang? Aduh. Bas betot. Tarik. Bilang gua ya lu. Iya. Cukuran biar ganteng. Nox, ini Nox lagi ngapain? Lagi cukuran. Apa yang dicukur? Rambut. Dan coba lihat. Oke. Emang Inox dicukur biar apa? Biar ganteng Aik. Emang selama ini ada yang bilang jelek? Halo no, tetangga sebelah. Kue. Sementara itu, Besti bicara perihal Revelino sendiri, di mana ia bersama kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan intervensi di PN Bandung. Diharapkan Muslim Jaya Putar-Putar untuk Lisa bisa menghargai apa yang tengah diperjuangkan oleh Revelino, sama seperti kubunya, lantaran dianggap gentleman dan mengakui apa yang pernah ia lakukan perihal anak Lisa yang kini tengah ia perjuangkan untuk mendapat hak identitas dari Ridwan Kamil. Dan dalam wawancaranya bersama awak media, Muslim pun kembali menegaskan kalau hadirnya Revelino adalah keinginannya sendiri dan tidak ada dari RK. Sementara itu, Besti, dugaan adanya upaya mengkriminalisasikan Lisa Mariana pun disampaikan kuasa hukumnya dalam preskon baru-baru ini.
Di mana hal tersebut lantaran laporan Undang-Undang ITE untuk dugaan video syur hadir tak lama setelah adanya laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa, serta meminta agar Ridwan Kamil juga gentleman untuk tes DNA agar bisa dibuktikan perihal anak yang kini dalam pengasuhan Lisa. Apa yang disampaikan Revalino di dalam gugatannya, beliau menyampaikan bahwa beliau adalah biologis. Tentu kami selaku tergugat intervensi menghargai itu. Baik Lisa Mariana juga harusnya menghargai itu semuanya karena itu bagian dari perjuangan dia. Dia berjuang sebagai ayah biologis dari Zerina Azura. Nah tentunya kami sangat menghargai. Nah itu adalah pengakuan dari Revalino. Di dalam hukum acara perdata juga disebutkan bahwa pengakuan salah satu alat bukti di dalam pasal 1866 perdata, KUH perdata, dan pasal 164 HIR juga itu diatur bahwa pengakuan salah satu alat bukti yang sah di dalam hukum perdata. Nah tentunya dari semua ini kami berkesimpulan bahwa Revalino adalah pihak ketiga yang berkepentingan langsung dalam pokok perkara. Dia punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah. Yakni apa? Bahwa dia adalah ayah biologis, bukan menyebabkan masalah gugatan ini menjadi kacau, tapi menjadi terang benderang. Kenapa? Karena memang dia sebagai ayah biologis yang punya etikat baik masuk di dalam gugatan intervensi dan dengan sikap gentleman sebagai pihak yang tanda kutip ya berhubungan dengan Lisa Mariana, dia bertanggung jawab. Beliau mengaku sebagai ayah biologis. Ya tinggal nanti keputusan majelis hakim tanggal 23 Juli itu putusan selah. Putusan selah itu mengabulkan atau tidak terkait dengan gugatan intervensi. Kira-kira begitu. Oke, tapi dari pihak Revalino sendiri apakah Pak RK yang meminta atau seperti apa nih Pak? Enggak ada. Jadi Revalino hadir sendirinya. Dia tidak ada diminta oleh siapapun karena dalam gugatan intervensinya dia berkepentingan sendiri, bukan memihak salah satu pihak. Jadi kesimpulannya jangan ada tanggapan siapapun bahwa itu adalah permintaan dari Pak Ridwan Kamil maupun pengacaranya. Itu tidak ada sama sekali. Itu sesat dan menyesatkan. Jadi publik jangan menjustifikasi seolah-olah itu dari pihak Ridwan Kamil, tidak. Tapi itu datang sendirinya dari Revalino. Bahwa patut diduga ada rangkaian kriminalisasi terhadap klien kami Lisa Mariana, di mana undang-undang IT yang dilaporkan pelanggaran itu di Bandung terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Nah, dalam hal ini kenapa baru sekarang muncul gitu loh? Sesudah ada laporan Pak RK di Mabes tentang pencemaran nama baik, muncul kembali juga laporan ini gitu loh. Kenapa nggak dari dulu gitu? Bahwa di dalam undang-undang IT juga, maka kami mengajukan permohonan itu untuk diperiksa, disatukan di Barreskrim agar ketahuan sebenarnya siapa yang punya kepentingan di dalam laporan ini gitu. Patut diduga di sebuah rangkaian gitu. Melihat daripada kondisi ini, kita mempertontonkan sebuah pencederaan terhadap hukum pidana itu sendiri. Sebenarnya siapa yang mencederai koordinasi hukum itu? Ya. Dan juga tadi kami sampaikan juga untuk pembelaan hukum terhadap klien kami bahwa Lisa Mariana melakukan konferensi pers dan juga teriakan di situ untuk melindungi haknya, di mana pasal-pasal 5 Undang-Undang Dasar Hukum Pidana pembelaan terhadap nyawa anaknya. Kalau tidak mati kan mati dia tidak ada lagi akses untuk menghubungi. Dan laporan tersebut adalah bersifat delik aduan. Tentu yang dilaporkan kan hanya perbuatannya yang baik-baik saja, yang tidak baik-baiknya tidak dilaporkan kan. Dalam hal tersebut, kami sebagai kuasa hukum tidak membela ketidakbenaran dalam peristiwa hukum tersebut. Ya, tapi kami hanya meluruskan bahwa terlapor dan terlapor adalah sama-sama aktor peristiwa di balik timbulnya laporan tersebut. Seperti istilah hukum maling teriak maling. Pelapor ini adalah pembuat dalam peristiwa tersebut sesuai dengan pengakuannya setidak-tidaknya pernah bertemu. Nah, dalam kesempatan tadi bertemu dengan Barreskrim, saya secara jelas menyatakan agar bukti daripada pelapor tersebut dilengkapi, yaitu tes DNA. Kiranya Pak Ridwan Kamil, seperti respon kami waktu di Bandung, untuk membersihkan nama Bapak, gentlemanlah untuk volunteer untuk tes DNA. Tes DNA itu akan jelas membuktikan
paling itu hubungan genetika antara anak dan orang tua. Jadi tidak melebar ke sana kemarin. Kalau pihak Lisa diduga lagi-lagi menagih sikap gentleman RK untuk melakukan tes DNA, kubu Ridwan Kamil pun melalui kuasa hukumnya menegaskan Ridwan Kamil tidak masalah dengan tes DNA, serta diduga membalikan omongan Lisa yang sebelumnya kerap bilang akan selalu hadir dalam persidangan. Namun kenyataannya menurut Muslim sudah beberapa kali tidak hadir. Bahkan perihal Lisa masih terkesan begitu santai dengan laporan-laporan yang telah dilayangkan kepadanya pun ditanggapi kubu RK dengan mengembalikan ke masyarakat menilai perilaku Lisa cenah. Meskipun menurut Muslim mungkin aja sebenarnya ada stresnya juga, secara laporannya juga nggak satu, Besti. Lah justru dia kan nggak hadir beberapa kali persidangan. Ya kalau dia menyampaikan kemarin bahwa dia hadir terus, faktanya kan dia pungkiri juga apa yang dia ucapkan. Terus lama-lama juga pengacaranya mulai yang awalnya terlihat terus makin kesini ya saya nggak mau nanggapin itulah karena itu urusan pribadi. Mungkin itu bentuk dari ketar-ketir atau ketakutan nggak sih ya, Bang? Kalau saya nggak mau menanggapi terlalu jauh karena kita punya etika ya. Yang pasti ya, saya hanya menjalankan saja, hadapin saja. Ya, kalau nggak dihadapin kan ya kurang baik juga gitu. Karena kan statementnya dari awal kan mau menghadapi seluruh proses hukum. Dihadapin saja seperti kami menghadapinya gitu. Gugatan tes DNA itu kan tentunya nanti bagaimana, apakah nanti gugatan intervensinya atau gugatan pokoknya diterima oleh majelis hakim atau tidak. Kembali lagi itu soal pembuktian. Kalau misalnya mereka mampu membuktikan bahwa ada unsur PMA dalam gugatannya, besar kemungkinan. Tetapi kalau mereka tidak mampu membuktikan ya bisa saja gugatannya NO atau ditolak. Nah, artinya apa? Tes DNA itu selalu peluangnya ada. Di Bareskrim juga pun itu ada. Revalino kan sudah minta di Bareskrim bahwa dia siap tes DNA. Demikian juga Pak Ridwan Kamil juga itu siap juga tes DNA di Bareskrim. Jadi nggak ada masalah. Tinggal nunggu waktu aja. Gini, ya itu urusan pribadi dia. Kami sebagai kuasa Pak Ridwan Kamil tidak terlalu menanggapi lah. Karena kalau ada pemanggilan misalnya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di luar sana, biarlah masyarakat yang menilai bahwa perilaku yang tidak benar Lisa Mariana itu kan masyarakat yang menilai kan? Bukan kami kan? Kalau kami ini ya hanya khusus terkait dengan perkara dia di pengadilan, ya apa yang mereka sampaikan ya kami jawab, ya terkait dengan segala sesuatunya ya biarkanlah masyarakat yang menilai saja. Tapi dia terlihat santai sekali nih Bang menghadapi semua kasus, bahkan gugatan dari Pak RK, laporannya. Ya mungkin di balik santainya ada stresnya. Gitu kan. Jadi, kita kan tidak tahu. Tapi apapun itu ya mungkin dia yang namanya menghadapi kan orang macam-macam kan gitu. Ada yang menghadapi santai, ada yang menghadapi stres, mungkin karakternya santai. Tapi kan semua dia harus hadapi, ada di mana-mana kan. Ada laporan masyarakat yang terkait dengan urusan usaha dan segala macam. Kembali lagi ya kalau itu semua terbukti ya kita nggak tahu, mungkin dia stres juga nanti gitu. Numpuk ya jadinya Besti. Tambah lagi Revalino yang kini menghirup udara bebas pun diduga kerap menyindir balik Lisa yang sebelumnya kerap jadi luapan emosi Lisa karena masuk dalam perkaranya dengan RK. Yang pasti ikutin aja kelanjutan kasusnya. Kita tunggu bareng-bareng perkembangan kasus hukumnya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.